Guys, welcome back to my channel. Akhirnya ada editor PDF yang nggak bikin sakit di mata. Kenalin nih, UPDF software edit PDF yang sudah terintegrasi dengan AI dan punya fitur lengkap. Seperti bisa untuk edit teks, bisa ubah warna, dan ini cocok banget buat kamu yang punya file PDF dan ingin mengubah atau membuat file PDF lebih lengkap dan menarik. So, bagusnya lagi program ini sudah mendukung untuk iOS, macOS, Android, termasuk Windows sekalipun. Oke teman-teman, sebagai contoh kita akan buka dulu untuk programnya UPDF. Jadi tampilannya kayak gini nih. Nah, ini untuk tampilan depannya. Di sini ada open file, terus ada upload to cloud, terus ini ada tools, berbagai fitur-fitur yang bisa teman-teman coba atau sesuai kebutuhan juga. Terus ada AI, ini AI langsung masuk ke bisa chat AI juga untuk summarize teks dari gambar dan sebagainya. Nah, untuk pertama kita akan coba ganti tulisan yang ada di di dokumen PDF. Sebagai contoh kita open file, lalu saya pilih ini udah disediain untuk PDF-nya, kita open. Nah, kayak gini tampilannya teman-teman. Tuh, jadi untuk dokumen asli PDF, teksnya ini nggak bisa diubah, tapi dengan program ini semuanya jadi mudah. Nah, caranya gimana? Jadi kita masuk dulu ke tools. Di sini kita klik tools, terus kita masuk ke edit. Nah, pilih icon T, lalu kita ubah. Tuh, contoh saya sedotkan. Nah, untuk ganti gambar, untuk ganti warna kita pilih aja di sini. Terus untuk ganti font tinggal di sini, dan untuk ukuran juga di sini. Termasuk ini ada bold, terus dan sebagainya. Oke, jadi begitu untuk ganti tulisan yang ada di dokumen PDF. Terus kalau untuk gambar, nah untuk gambar kita selection tool dulu ini. Nah, untuk gambar tinggal klik aja, bisa digeser tuh. Bisa digeser, dan untuk menambahkan gambar kita klik aja insert atau edit image. Nanti gambarnya masuk ke sini, lalu kita atur aja ukurannya. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Terus ada lagi, ini kan di sini ada tuh, jadi muncul kayak linknya bisa muncul, bisa aktif. Nah, untuk nambahin link tinggal di sini insert. Nah, kita simpan di sini, lalu pilih aja, ketik aja link yang ingin kita aktifkan. Seperti contoh kayak gini. Nah, kayak gini. Anggap aja ini link hidup. Nah, nanti di sini bisa atur, bisa pakai kolom tuh. Terus bisa pakai kolom yang agak sedikit transparan. Terus garis bawah juga ada. Nah, termasuk ini juga warna-warnanya. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Tadi kita coba ganti teks, terus nambahin gambar dan masukin link. Nah, ada lagi untuk keamanan atau supaya dokumen kita tidak diambil orang, kita bisa nambahin watermark. Caranya kita masuk ke tools, terus kita cari ke bawah, ini ada nama watermark. Nah, habis itu kita add aja. Nah, kita tambahkan watermark, lalu pilih tipe watermarknya. Contoh kayak sampel ini nih, saya pakai yang ini. Lalu tulis aja nama watermark yang pengen teman-teman masukkan. Nah, contoh saya sedotkan, tuh muncul di sini. Terus tinggal atur aja layoutnya, mau single atau grid. Tuh, terus rotasinya juga bisa, dan opacity-nya tinggal atur aja, termasuk berbagai page-nya mau di mana, mau semuanya, mau pas awal atau mau terakhir, termasuk ukurannya juga. Jadi dengan watermark ini pokoknya bakalan aman banget. Ketika ada orang lain yang nyuri file kita, otomatis tentu ada teks kita di sini. Selain manual, kita juga bisa menggunakan AI watermark. Nah, kita pilih aja contoh
personal, lalu kita suruh promnya. Nah, otomatis nanti AI akan memberikan pilihan atau opsi watermark mana yang pengen teman-teman pakai. Jadi lebih simpel dan lebih bagus juga tampilannya. Oke, yang saya suka juga dari program UPDF ini, untuk tampilannya atau temanya bisa diganti warnanya. Pertama kita masuk aja ke profile. Nah, di sini ada setting. Oke. Tuh, langsung aja kita ke general. Nah, versi general langsung kita pilih mau auto, dark, terus light, starry blue atau mint green. Jadi tinggal cocokin aja teman-teman mau pakai yang mana. Oke guys, ada lagi kemudahan dari program PDF ini. Kalau misalkan kita pengen ambil teks yang ada di gambar, contoh yang satu ini, caranya mudah banget. Close aja, kita close dulu untuk dokumen ini. Kita pilih tools, lalu pilih OCR. Nah, kita pilih OCR, kita tambahkan file atau gambar tadi nih. Ini gambar yang tadi, kita cek dulu. Nah, ini gambar yang tadi. Kita akan ngambil tulisan atau teks yang ada di gambar ini. Oke, kita pilih open. Terus biarkan aja di paling atas. Dokumen language udah nggak perlu disetting. Lalu pilih apply. Dan tentukan folder penyimpanannya, saya akan simpan di desktop. Nah, di sini. Oke. Tunggu prosesnya berlangsung dan nanti kita bakalan bisa ambil teks dari gambar tersebut. Oke, dan ini udah kebuka. Jadi programnya tadi kan JPEG, sekarang jadi PDF. Nah, ini di desktop dan di UPDF OCR. Oke, sekarang kita ambil tulisannya. Nah, caranya kita close dulu. Lalu open file seperti biasa. Kita pilih di desktop. Nah, UPDF OCR. Oke, habis itu, tuh ini kan nggak bisa di copy, nggak bisa diedit juga. Jadi kayak tadi kita pilih tools, edit, lalu pilih edit text. Tuh, politik. Jadi sekarang untuk fontnya bisa diedit, termasuk bisa di copy juga. Nah, tuh jadi gampang banget kan. Untuk gambarnya juga sama, bisa diambil juga. Tuh. Jadi kayak gitu teman-teman. Tuh. Praktis banget kan? Oke, lanjut untuk fitur lainnya. Kita masuk ke tools. Di sini bisa convert juga berbagai file. Contoh misalkan kita file PDF. Nah, mau di convert kemana? Di sini bisa ke Word, PowerPoint, Excel, image dan sebagainya. Contoh kalau misalkan ke Word, tinggal pilih aja, terus ininya biarkan dan langsung apply aja. Dan tentuin penyimpanan foldernya. Oke, baru proses sedang berlangsung. Nah, ini udah kebuka. Jadi untuk tipenya sekarang jadi Microsoft Word. Kita buka, coba cek lihat untuk hasilnya kayak gimana. Tuh, program PDF tadi sekarang jadi file Microsoft Office. Oke, setelah kita tes tadi berbagai fitur yang ada, ternyata di tools ini banyak banget fitur yang bakalan kita butuhin. Pertama, kita ada seperti untuk scanner, PDF portfolio. Nah, tadi yang udah kita coba, OCR juga udah, reduce file size, bisa untuk memperkecil ukuran PDF. Contoh kita, ukuran file PDF kita bisa lihat 203 MB. Ini lumayan besar, kita kompres. Ukurannya untuk maksimum quality kita pilih aja. Mau maksimum atau high.
atau tambah kecil. Nah, contoh kita maksimum aja, kita save, lalu apply, tinggal simpan, penyimpanannya mau di mana. Contoh saya tetap di desktop, kita select folder dan tunggu prosesnya sedang berlangsung. Nah, udah berhasil. Kita lihat yang tadinya 203 MB sekarang jadi 14 MB. Kita lihat untuk dokumennya apakah pecah atau enggak. Tuh, ternyata kayak gini teman-teman, masih oke. Walaupun diperkecil ukurannya, tapi untuk detailnya masih tetap bagus. Tuh, masih tetap bagus ya. Intinya ini banyak banget kelebihan dari program UPDF ini. Oke, ada lagi fitur yang keren banget untuk keamanan. Seperti contoh, kita open file dulu program PDF. Nah, kita bisa mengunci file PDF-nya. Kita klik aja ikon panah bawah ini. Terus di sini ada protect using password. Nah, kita bisa masukkan password supaya nanti dokumen kita ada kuncinya atau tetap aman, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kita save as, contoh kita di desktop. Kita masukkan sandinya tadi. Tuh. Contohnya kayak gini, PDF yang udah kita berikan sandi, kita buka. Tuh, ada sandinya, jadi bakalan tetap aman. Tuh, mantap banget. Oke, nah untuk kemudahan lainnya lagi, kita buka UPDF-nya, terus contoh masukkan file PDF, dan di sini ada organize page, tuh, dimana bisa melihat sekaligus banyak data yang ada di dokumen tersebut atau page yang ada di dalam dokumen tersebut. Contoh ini banyak banget di sini dokumen tuh. Jadi kalau misalkan contoh ini ke bawah, mengarah ke bawah, dan kalau misalkan pengen semuanya clear, tinggal organize page aja. Lalu bisa diatur mau di nomor 4 ke nomor 3, contoh mau 2 ke nomor 11 dan sebagainya. Jadi ini simple banget. Buat kemudahan teman-teman kalau misalkan edit PDF atau buat dokumen PDF lebih mudah dan gampang.